Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Cemimin, yang dimana di sini Cemimin akan menceritakan sinopsis cerita cinta setelah cinta episode malam ini tanggal 13 April 2023 ya sahabat. Yang dimana ceritanya semakin seru, menarik, dan tentunya semakin menegangkan ya guys. Seperti yang telah kita semua ketahui di episode sebelumnya, bahwa Nico akhirnya telah diturunkan jabatannya. Yang tadinya Nico sebagai manajer, namun kini Nico turun jabatan menjadi staf biasa. Awalnya Nico menyangka bahwa itu semua ada kaitannya dengan Ayumi, karena menurutnya Ayumi bisa melakukan itu semua karena dia merasa sakit hati telah diputuskan olehnya. Namun sayang sekali ya guys, sangkaan Nico semuanya tidak benar. Ternyata yang ada di balik semua ini adalah karyawannya sendiri, yang dimana karyawan tersebut merasa tidak senang melihat Nico yang tiba-tiba diangkat menjadi manajer, sedangkan dirinya yang telah bertahun-tahun bekerja di perusahaan tersebut masih menjadi staf biasa ya sahabat. Setelah itu Nico pun berencana untuk menemui Ayumi dan mempertanyakan semuanya apa maksud dari semua itu. Dan ternyata Ayumi tidak ada di rumahnya. Seketika ketika di perjalanan, Nico melihat mobil Ayumi yang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan lampunya masih menyala. Nico sendiri pun merasa aneh ya sahabat, karena menurutnya tidak mungkin Ayumi meninggalkan mobilnya dalam keadaan seperti ini. Karena itu Nico pun mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Ayumi. Yang mana Nico pun langsung memasuki mobil Ayumi untuk mengecek GPS yang terdapat di mobilnya Ayumi. Dan Nico ingin tahu tempat mana saja yang hari ini Ayumi kunjungi. Dan Nico pun menemukan tempat yang terakhir Ayumi kunjungi pada malam itu, yang ternyata Ayumi sempat datang ke sebuah kafe ya sahabat. Singkat cerita, Nico pun mengunjungi kafe tersebut. Di sana Nico menanyakan ke salah satu pelayan yang ada di kafe tersebut tentang keberadaan Ayumi. Si pelayan tersebut pun menjelaskan kepada Nico bahwa memang pada malam itu wanita tersebut sempat datang ke tempat ini. Lalu tak lama kemudian dia pun bertengkar dengan dua orang laki-laki pengunjung, sampai mereka semua pun lari keluar. Setelah itu Nico pun meminta ke si pelayan tersebut untuk melihat CCTV. Dan ternyata ya guys, di dalam CCTV tersebut memang benar si Ayumi sempat bertengkar bersama dua orang laki-laki. Dan ternyata dari salah satu laki-laki tersebut Nico merasa tidak asing melihatnya, yang mana laki-laki tersebut adalah salah satu karyawan di perusahaan tempat Nico bekerja. Singkat cerita, Nico pun meminta alamat si karyawan tersebut kepada sekretaris yang ada di kantornya. Dan tak lama kemudian, Nico pun menemui si karyawan tersebut ya sahabat. Awalnya, si karyawan tersebut pun sempat tidak mengakui perbuatannya. Namun, setelah Nico mengancam dan memperlihatkan rekaman CCTV yang terdapat di sebuah kafe yang mana ia sempat kunjungi, yang akhirnya karyawan tersebut pun merasa ketakutan, sehingga dia pun memberitahu di mana Ayumi berada. Nah guys, kira-kira apakah yang akan terjadi di episode nanti malam? Setelah Nico sadar bahwa selama ini dia telah salah sangka terhadap Ayumi, yang mana sebenarnya sampai saat ini Ayumi masih peduli terhadap Nico. Akankah Nico bersedia untuk menjalin hubungan kembali bersama Ayumi?
Jika benar, lalu akan bagaimanakah dengan nasibnya Yumiko, yang mana saat ini Yumiko telah jatuh cinta kepada Nico. Namun seperti biasa ya guys, sebelum Cemimin lanjut ke isi video selanjutnya, bagi siapa saja yang baru menemukan channel Mimin, tekan dulu tombol subscribe-nya untuk membantu channel Mimin supaya lebih berkembang seperti channel lainnya. Subscribe itu gratis ya sahabat. Sedangkan di sisi lain dimana kali ini terlihat Bu Elpa yang kebingungan ya guys, yang mana sebelumnya Bu Elpa sempat merendahkan salah satu produk ketika ia melakukan periklanan secara siaran langsung, sehingga membuat perusahaan yang memproduksi produk tersebut tidak bisa menerimanya, yang akhirnya perusahaan tersebut pun menuntut Bu Elpa untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut. Nah guys, kira-kira akankah Bu Elpa mampu untuk membayar semuanya? Yang mana Bu Elpa telah dituntut oleh perusahaan tersebut dalam bentuk uang yang berjumlah cukup banyak. Dan jika Bu Elpa tidak bisa melunasi semuanya, maka kemungkinan besar Bu Elpa akan berurusan dengan hukum. Nah guys, sepertinya semua ini adalah teguran ataupun aja bagi Bu Elpa, yang mana selama ini Bu Elpa telah menjadi seorang ibu yang suka menyakiti hati orang lain, yang mana kata-kata yang dikeluarkan dari mulutnya tidak pernah dipikir-pikir dulu. Namun ya guys, sepertinya apa yang saat ini telah menimpa kepada Bu Elpa tidak akan membuat dirinya bertaubat ya sahabat. Yang mana telah kita semua ketahui bersama bahwa Bu Elpa adalah sosok pribadi yang memiliki watak egois dan keras kepala. Bahkan setiap apa yang telah dilakukannya, ia selalu merasa benar ya sahabat. Sekian informasi dari Mimin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.